Gimana? Oke, kita uji ya. Ada yang merasa kesulitan mengerjakan LK5? Ada, Pak. Sayang. Misalnya Bu Anastasia, kita dialog dulu sebentar sebelum doa pembukaan. Sulitnya di mana, Bu? Saya sulit mengerjakannya karena disuruh 4 materi, 4 elemen, Pak. Jadi tidak fokus. Oh, Hasilnya bagi saya tidak maksimal gitu. Karena waktunya iya, juga iya. singkat. Ya, Sedangkan dalam untuk maksimal itu kan kita perlu gimana gitu. Itu oke, oke, kesulitan oke. saya. Saya akan beri contoh nanti. Mana ya? Saya dulu pernah buat atau Bapak Ibu buku kurikulum Merdeka sama guru-guru MGMP itu. Tapi saya cari kok tidak ada ya. Kalau ada saya beri contoh itu kan bisa diolah ya. Oke, Dan tapi nanti kita berproses ya. iya berproses. Kami belum kurikulum merdeka, Pak. Baru mulai semester Ya, ini. oke. Tidak apa-apa, Bu. Kita mulai dengan doa dulu, Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain. Selamat datang pada Ibu Katrina, Bu Yuliatri. Kita berkolaborasi nih untuk SD dan SMP. Eh, karena waktu juga, waktunya itu kita kejar-kejaran ya, baik Bapak, Ibu gitu ya, saya juga. Kita doa pembukaan dulu oleh Pak Arisman. Silahkan Pak Arisman. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas penyelenggaraan Tuhan, sampai detik ini kami bisa bernafas kehidupan yang baik yang dari Tuhan Kau berikan kepada kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan segera memulai Zoom kami. Kami mohon berkat-Mu, semoga apa yang diterangkan oleh Bapak dosen kami bisa betul-betul memberikan pemahaman yang baik bagi kami, sehingga kami bisa melanjutkan proses perkuliahan ketiga ini dengan baik. Kami yakin Tuhan bahwa walaupun dalam sesulit dengan kesibukan kami masing-masing, kalau Tuhan ikut campur, pasti kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Kami berharap semoga apa yang kami jalani ini betul-betul bisa membekali kami, sehingga kami bisa menjadi guru yang baik, terlebih-lebih dalam tugas yang Tuhan telah percayakan kepada kami, di mana kami mengajar masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pertemuan kami ini, semoga apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan Sepanjang segala abad. Amin. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Arisman, Bapak Ibu. Jadi kita hari ini mau review LK5. Garis besarnya adalah apakah Bapak Ibu sebagai guru agama Katolik sungguh mengerti ya tujuan pembelajaran dari masing-masing elemen, 4 elemen itu. Terus mengapa itu penting diajarkan? Nah, terus bagaimana itu diajarkan? Nah, supaya apa? Supaya kami dari sisi korektor itu yakin begitu, anak-anak yang ada dalam kelas Bapak Ibu itu terjadi transformasi. Jadi mereka menjadi pribadi yang lebih baik, gitu ya. Secara kognitif juga lebih baik, secara afektif semakin menghayati Yesus misalnya. Secara psikomotorik semakin terampil dalam kegiatan-kegiatan menggereja atau dalam kehidupan bermasyarakat dengan teman-teman. Itu yang mau kami ketahui begitu. Karena ya namanya jadi guru kan tidak mudah Bapak Ibu ya. Kita tahu, tapi mari kita saling mendengarkan satu dengan yang lain. Memang hari ini saya mendapat kabar gembira sebenarnya dari kelas saya gitu. Kelas saya yang hari ini tuh menyampaikan, Pak, kelas saya di SMP itu dan di SMA itu pembelajaran agamanya menyenangkan. Nah, ini menarik ini. Jadi mungkin mereka adalah murid-murid Bapak Ibu, saya tidak tahu karena banyak dari luar Jawa juga. Nah, oleh karena itu mari kita coba sharing saling mendengarkan ya. Dari kelompok SD dulu. SD dulu dari Ibu Krisna, kelihatannya sudah bisa ya. Silakan Ibu Krisna coba sharing, share screen begitu. Silakan Bu.
Baik, Pak. Setelah itu SMP. SMP yang sudah siapa? Pak Musli sudah ya, Pak Musli? Giliran, Pak. Mungkin kawan-kawan Oke. lain sudah. Oke. Berarti kita setelah Bu Krisna, sambil menunggu Bu Krisna share screen, ada tidak teman-teman dari SMP yang mau sharing? Ayo kawan-kawan. Bu Martalina, boleh. Setelah Bu Krisna, nanti Bu Martalina. Sambil ini, teman-teman, kita belajar untuk share screen ya. Iya, Pak. Karena kadang laptop atau sinyal itu perlu dilanyahkan. Dilanyahkan itu apa? Dilatih. Bu Krisna, sudah bisa? Ya, Pak. Ini lagi buka, Pak. Oke, Bu Martalina juga silahkan menyiapkan. Kita mungkin akan ada 4 sharing ya, lalu kalau bisa selesai. Lalu ada masukan. Supaya tidak membuat yang lain stres ya, karena banyak yang belum mengumpulkan Bapak Ibu. Tidak apa-apa, ini kita mendengarkan dulu ya. Nanti nilai menyusul. Setelah Bu Martalina, harusnya ada dari SD lagi. Ada yang mau sharing? Sudah bisa dilihat? Hampir, Bu. Ya, ini sudah bisa. Oke. Jadi kalau Bu Krisna seperti ini. Coba Bu sharing singkat aja. Kalau bisa 5 menit begitu. Meringkas kalimat A, B, C. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Untuk LK 5A, di mana saya kemarin mengambil kelas 4, Pak, karena sesuai kontekstual, di kelas 3 saya tidak punya siswa, jadi saya menyesuaikan di sekolah saya, jadi saya mengambil di kelas 4, tapi masih fase B. Lanjut. Ya. Nah, di sini LK 5A itu menyusun pengembangan materi. Nah, dalam penyusunan pengembangan materi ini, kemarin diminta untuk 4 elemen. Yang pertama adalah elemen peserta didik. Saya mengambil materi aku diciptakan sebagai pribadi yang unik. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam materi ini, yakni tentang tujuan Allah menciptakan manusia secara unik. Lalu apa contoh keunikan yang dimiliki oleh peserta didik? Lalu apa sikap syukur peserta didik sebagai pribadi yang unik? Lalu apa sikap yang dibutuhkan terhadap keunikan masing-masing pribadi? Itu dari elemen peserta didik apa? Lalu mengapa pelajaran ini perlu diajarkan? Karena melihat bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menurut citra dan gambarnya Allah, maka perlulah peserta didik itu menyadari bahwa mereka itu unik dan haruslah mereka mampu menerima keunikan masing-masing dan saling menghargai dari keunikan masing-masing pribadi. Lalu bagaimana? Dalam bagaimana ini saya mengambil satu metode yakni PBL dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah menyajikan masalah kepada peserta didik. Masalahnya itu masalah kurang percaya diri karena dia seorang anak ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, lalu dia masuk ke sekolah yang lumayan elit dan di sana sepertinya dia ini dibully oleh teman-temannya. Nah, di sini saya menampilkan sebuah link video. Link video ini yang menyampaikan masalah itu. Nah, setelah itu saya akan mengorganisasi peserta didik itu dalam sebuah kelompok, membagi mereka dalam sebuah kelompok untuk memecahkan masalah yang sudah ada dalam video ini. Nah, kemudian langkah yang ketiga, membimbing penyelidikan. Setelah mereka menonton video ini, maka anak-anak akan menyelidiki keunikan pribadi mereka dan keunikan pribadi teman-temannya.
Selanjutnya, langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya mereka. Setelah mereka melakukan diskusi dan penyelidikan, mereka akan menyajikan hasil karya mereka itu di depan kelas. Satu orang dari satu kelompok yang mewakili. Lalu yang kelima, langkah kelima itu menganalisis dan mengevaluasi, di mana guru bersama peserta didik akan mengevaluasi hasil kerja dari setiap kelompok. Selanjutnya, untuk apa? Untuk apa pelajaran ini diajarkan? Nah, kemarin dikatakan bahwa kita harus memuat KKO yang HOTS di sini. Jadi yang saya ambil ada 2 KKO, yakni yang pertama adalah membuktikan dirinya sebagai ciptaan Allah yang unik dan istimewa. Lalu yang kedua adalah mengembangkan keunikan dirinya bersama dengan orang lain dan lingkungan. Itu 2 KKO yang saya ambil dalam elemen pribadi peserta didik. Oke, makasih Bu. Ini nanti kan 4 elemen ya. Ya, Nah, coba sekilas elemen kedua, karena supaya bisa berbagi waktu. ya, ini Bagus ya. elemen kedua, Yesus Pak. Kristus ini sekilas sama ya, PBL ya. Ya, sama PBL semua Pak saya ambil. KKO-nya KKO-nya di bawah. kebiasaan ini berarti Kebiasaan. afektif psikomotor ya. Ya. Selanjutnya membuat dan menciptakan. Oh, ini sudah HOTS juga ya. Ini Nah. oke. Baik, elemen ini harusnya aman ya. Oke, dari saya terima kasih Bu. Sudah ini bagus ya. Secara normal bagus. Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa bukan diperbaiki? Lebih baik dari ini. Dari saya kedalaman keluasannya bisa ditambah. Misalnya Ibu kan hanya buku paket dan kitab suci kalau di saya di sini. Bisa ditambah juga misalnya Ibu baca 1 atau 2 dokumen gereja yang tentang Yesus atau tentang apa. Bisa dimasukkan di sini. Ya, ini Pak sudah dimasukkan dalam ini seperti ini. Oh ya, ya. Tapi kan dokumen gerejanya belum ada nih. Tapi ya, Ya. itu semakin luas, yes, ya, bahwa itu semakin luas ya. Kedalamannya jelas, Ibu sudah apa namanya? Taksonominya sudah yang atas-atas ya. Sudah pokoknya sudah yang level-level yang atas lah ya. C5 dan seterusnya, A5 dan seterusnya, P5 dan seterusnya. Kedalaman keluasan, lalu ya ini sangat student centered learning, jadi no complaint. Harusnya nilainya kalau dari saya tinggi. Berikutnya dari Ibu Katrina. Ibu Katrin ya, monggo Ibu. Iya Pak Greg, terima kasih. Saya kebetulan juga sudah menilai punyanya Bu Krisna dan saya rasa ini sudah bagus, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Semoga teman-teman juga bisa melihat seperti ini. Begitu Pak Greg. Terima kasih Bu Katrina. Ya. Kalau Bu Mawarni, silahkan Bu. Sebelum ada apa Bu, doa lingkungan atau Baik, terima kasih Pak akreditasi, Greg. silakan. Ya. Yang hanya situasi di sini kurang mendukung ya, jadi agak bising sedikit. Kebetulan mahasiswa sedang persiapan untuk kegiatan acara wisuda. Jadi untuk Ibu Krisna, pada umumnya saya menilai, saya melihat atau prinsipnya sama seperti yang dikatakan oleh Pak Greg dan Ibu Katarin. Yang lemahnya itu yang harus dikembangkan ke depan di bagian mengapa itu landasan teorinya. Jadi alangkah lebih bagus kalau didukung oleh dokumen-dokumen gereja yang mengajarkan baik elemen pribadi peserta didik itu maupun elemen-elemen berikutnya. Jadi itu aja Bu, yang lain sudah oke. Sudah lumayan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Mawarni. Sekarang ke SMP, silahkan. Tadi Bu Martalina bisa di-share silahkan. Bagaimana Bu Martalina? Bisa atau? Setelah Bu Martalina siapa tadi ya? Lupa saya.
SD toh. Sambil kita menunggu Bu Martalina. Tadi siapa ya Pak? Belum ditunjuk kalau Anda salah tadi, Pak, yang SD. Oh, ada yang mau Bu sharing? Martalina, silakan. Setelah Bu Martalina nanti SD ya? Atau tidak ada yang mau sharing? Ini 24 ya, sudah nggak apa-apa. Nanti kita rekamkan, jadi kalau ada teman-teman yang belum melihat bisa melihat ya. Bu Martalina, bisa mendengar suara saya? Halo Bu Martalina? Rupanya gangguan ini. Aduh. Saya chat dulu, kalau enggak lanjut ya. Bu Sinaga gimana Bu? Siap Bu? Ya Pak, saya Pak. Gimana? Sudah mengerjakan kah? Sudah Pak. Saya coba ya Pak. Bentar, Bu Martalina belum respon ini. Nah, ya. Belum ya. SMP satu lagi siapa? Wah, pada rendah hati semua ini. Padahal sudah ada yang mengumpulkan lo ini lo. Kenapa rendah hati semua? Oh, Ibu Ira sama Bu Martalina apakah satu saudara atau ikatan darah atau bagaimana? Oh, kok tidak kedengaran ya? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Ini laptopnya lagi ini, Pak. Yang lain bentar ya, Pak. Biar saya ya. stabilkan dulu laptopnya, Ya, Pak. ini. Mungkin diganti Bu ya nanti laptopnya. Tunggu cair Setelah kelamaan cair, itu Pak. Silakan Ibu Sinaga dulu. Ibu Sinaga. SMP satu lagi harusnya ini. Siapa ya Pak Musli? Pak Ari, mana Pak Ari? Adakah? Pak Ari gimana? Siapkah Pak Ari? Mari kita berbagi. Ini setelah Bu Sinaga SMP loh ya. Baik. Silakan Bu Sinaga untuk presentasi sekitar 5 menit lah. Oh, ini juga lengkap ini, PBL. Ya, ini YouTube ya. Jadi apa? Oh, apanya saya kira. Tapi oke, coba kita lihat. Gimana Bu? Silakan dijelaskan Bu Sinaga. Bu Sinaga? Tuh, kok hilang? Halo Pak, Ya. hilang sinyalnya. Saya mencari di mana Ibu ini. Silakan Ibu. Mute masih tadi ya Pak. Baik, saya mengambil dari kelas 3 Pak, PASE B. Untuk materi pribadi peserta didik, aku dapat tumbuh dan berkembang. Nah, pada pada kolom apa, saya ini mengambil langsung dari kompetensi yang kemarin, Pak. Ya. Apa yang dipahami siswa di sini dari kata pertumbuhan dan perkembangan, kemudian perbedaan-perbedaan keadaan diri secara fisik atau jasmani, seperti yang masukan dari Ibu Katarin kemarin, dimasukkan juga mental atau rohani. Lalu kata mengapanya ini latar belakangnya saya ambil dari masalah siswa, yaitu dia sering merasa minder atau tidak percaya diri Pak ketika disuruh ke depan kelas tampil untuk memimpin doa atau memimpin lagu pada waktu pembukaan pembelajaran. Kemudian di lapangan juga seperti itu, mereka tidak ada yang berani, takut. Nah, gitu. Nah, itu latar belakangnya. Pada kolom bagaimana ini dalam hubungannya juga dengan langkah-langkah, saya mengambil PBL ya Pak. Ya. Yang
Pertama, saya menyampaikan orientasi peserta didik pada masalah yang ini tadi, merasa minder, dengan stimulus, dengan YouTube juga, sama seperti Ibu Krisna tadi. Nah, kemudian untuk apa ini tujuan dari pembelajaran ini? Nah, saya mengambil dari kitab suci dan dengan metode PBL, tujuannya agar siswa dapat mengerti apa itu arti kata pertumbuhan, kemudian arti kata perkembangan, kemudian perbedaan-perbedaannya secara fisik maupun secara mental. Kemudian dengan demikian mereka mengenal dirinya dan dapat mensyukurinya melalui tindakan mereka dalam merawat tubuhnya, rajin belajar, tekun berlatih, dan taat pada perintah Allah. Nah, ini yang dapat disampaikan untuk elemen pribadi peserta didik, Pak. Oke, kita lihat belakang sekilas ya Bu ya. Oh, bahkan ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan ya. Ini maka Ya, lebih Pak. jelas di sini. Ya, Oh, ada. tapi menurut saya pertanyaannya terlalu banyak, Bu. Tapi singkat-singkatnya itu, Pak. Oh ya, saya tidak tahu bagaimana. Tapi ya, kalau menurut saya sebaiknya satu diskusi itu 3 pertanyaan kalau anak SD. Kalau menurut saya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Tapi oke, silahkan. Karena kan waktunya terbatas, Bu. Belum lagi mereka menjawab pertanyaan, diskusi. Misalnya satu pertanyaan mereka diskusi itu bisa 5 menit. Itu kan 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah ya, panjang kali. Belum presentasinya. Jadi menurut saya dipilih pertanyaan yang paling penting. Itu tapi bagus bahwa sudah ada apa namanya diskusinya. Lalu ini yang pribadi ini sudah cukup lengkap. Yang bawah Bu, ada banyak sekali diksinya. Yesusnya sama PBL Bu ya. Ya, Pak, sama. PBL, Kitab Suci Mesir. Oh, dia nabi-nabi kah? Oh, Yusuf Saya ya. ambil kisah Yusuf, Pak. Ya. Terus ke bawah. Ya, saya sih berharap untuk apanya ada diksi Yesusnya, Bu. Jadi Yusuf itu kan sebenarnya mengantar supaya lebih kenal pribadi Yesus ya. Iya, Pak. Tapi ya oke lah. Nah, di sini Karena juga sama, Pak. bagaimana? Saya melakukan stimulus juga, ada video, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi. Ya, secara teologi, ini kemarin saya dapat masukan. Jadi banyak guru itu terjebak di apa ya? Subjudul, lupa tema besar. Tema besarnya adalah Yesus Kristus, tetapi pasti subjudulnya nabi-nabi gitu kan. Perjanjian lama. Tetapi tetap saja harusnya kemarin saya mendengar kalau pertanyaan diskusi diarahkan ke pribadi Yesusnya atau sifat Yesusnya atau ada kata-kata Yesus karena Yusuf, Musa segala macam itu mengantar ke Yesus Kristus. Ini kan kalau di sini Yesus Kristus hanya ada di judul, sementara di apa namanya kolom yang 2 terakhir ini hampir tidak ada kata Yesus Kristus kan? Yang ada Yusuf gitu-gitu, Perjanjian Lama. Bahwa memang ada tokoh Perjanjian Lama, tetapi semoga ada diksi Yesus Kristusnya di dalam penugasan atau di dalam apa diskusi gitu. Minimal ada kaitan antara Yusuf dan Yesus. Ya, kalau dari saya ini sudah aman ya. Sudah aman. Ada kitab sucinya juga, kedalaman keluasan juga kalau saya, kalau bisa ditambah. Kemudian ya kalau dari saya ini, kalau gereja kan aman nih. Gereja coba lihat. Ini Pak, gereja. Saya ambil sakramen tobat. Ya, kan ada tuh di liturgia ya. Iya, Pak. Diakonianya ada nggak Bu di pelajaran gereja? Melayani orang lain gitu. Ada Pak, yang saya masukkan nanti dia di waktu berbagi itu Pak. Ya, nah itu. Yang ini pertama, bagaimana sikapmu bila bersalah terhadap orang lain. Nah ini yang memaafkan itu Pak. Memaafkan, kemudian dari psikomotoriknya mendoakan. Nanti di aktivitas ya ada Pak. Sip. Hanya kalau dari gereja, harapan kemarin saya diskusi, ini kan juga terlalu banyak nih pertanyaan diskusi. Bagus bahwa ada diskusi, tetapi menurut saya terlalu banyak.
Lalu kalau bisa gereja itu ada ini Bu, minimal 2 aspek, tidak hanya liturgia, tidak hanya seputar altar, tetapi juga diakonianya kah, atau koinonianya kah, gitu. Bagus lagi kalau ada kerikmanya. Ya itu pesan endorsement teologis, tapi ini sudah aman. Hanya untuk pengembangan keluasan dan kedalaman bisa lebih baik. Silakan Ibu Katrin ya. Iya, baik Pak, terima kasih untuk Bu Sinaga ya. Iya, Bu. Memang pada dasarnya untuk tema tentang Yesus Kristus, terus kita mempelajari nabi-nabi, kita itu kadang-kadang memang terpancang hanya ke nabi-nabinya. Padahal kan bisa kita memasukkan, misalnya Musa itu kan pembebas ya. Kita bisa sandingkan dengan Yesus. Yesus itu kan juga pembebas. Kita bisa mengolah kalau Yesus Kristus itu pembebas kita dari dosa, Nek Musa itu membebaskan kita dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebenarnya itu bisa disambung. Semua nabi-nabi itu bisa disambung ke Yesus Kristus seperti yang dipesankan oleh Pak Greg tadi. Coba nanti diutak-atik gitu ya, supaya dari cerita nabi-nabi kita juga bisa sampai kepada Yesus. Demikian Bu, itu saja Terima dari kasih, Bu semuanya baik, Catherine. bisa diterima dengan baik. Bu Terima Mawarni. kasih. Terima kasih Bu Terima Katarina. Bu kasih, Mawarni Bu silakan. Catherine. Baik, terima kasih Pak Greg. Untuk Ibu Sinaga, Ya, Bu. yang sudah disampaikan oleh dua teman, Pak Greg dan Ibu Catherine, tolong diperhatikan. Artinya pada umumnya sudah lumayan baik, Ibu bisa mengembangkan materi di LK5 ini, dan ini sudah luar biasa. Hanya lebih ke seperti yang saya katakan ke Ibu Kris tadi, sama di landasan teori itu tentang kedalamannya. Sebenarnya itu jangan hanya kitab suci atau buku Pak itu sendiri. Kalau bisa lebih bagus kalau dicantumkan dokumen-dokumen gereja yang mendukung apa yang Ibu ajarkan. Baik, Bu. Kemudian tentang pertanyaan-pertanyaan pendalaman atau pertanyaan diskusi kepada peserta didik, Ibu harus ingat, ini untuk satu kali pertemuan kah atau bagaimana? Karena akan menjadi panduan bagi Ibu ke depan ketika menyusun modul ajar dalam pelaksanaan micro teaching. Kalau Prof. Sukes kemarin sering katakan, kan dalam untuk jadwal pendidikan agama Katolik itu kan ada yang contohnya Ibu mengajar di SMP. Berapa JP itu biasanya satu kali pertemuan, Bu? Kalau di SD itu 3 JP, Bu, sekali pertemuan. Jadi diperhatikan waktunya, Ibu. Baik, Bu. Nah, sehingga soal-soal yang dimunculkan juga tidak perlu terlalu rame, singkat, padat, dan jelas. Yang penting membantu peserta didik dalam ruang diskusi. Nah, saya tidak tahu di bagian yang apa ini. Coba naikkan dulu, Ibu. Mengapa harus Ibu mencantumkan kognitif, afektif, psikomotorik? Kan orang sudah tahu sebenarnya mana yang bagian kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Tanpa dicantumkan lagi, Ibu, ini guru pamong atau dosen sudah tahu mana yang bagian kognitif di bagian apa ini. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak Greg. Terima kasih, Bu Mawarni. Terima kasih Bu Mawarni, terima kasih Bu Sinaga, tetapi suaramu sudah Terima kasih, Pak. baik ya, ini sudah baik. Silahkan, selanjutnya adalah ini teman-teman yang SMP, yang cenderung rendah hati, tidak sombong ya. Dan takut berbagi kelihatannya. Silakan. Bu Martal ini tadi mau berbagi, tapi ada masalah ya, ada trouble tadi. Belum bisa, Pak. Iya, itu dia. Harus latihan, Ibu. Belum ujian ini. Nanti kalau ujian, waduh ya. Tadi siapakah? Saya belum tunjuk kan? Atau Pak Musli? Satu orang, siapa Pak Musli? Pak Aris ya? Tadi sudah saya tunjuk Pak Aris man ini. Bagaimana Pak Aris? Pak Aris SD atau SMP? Saya, Pak.
SD. Iya. Hah? SD? Oh, SD. Yang SMP dulu. Kalau siapa ya? Bu Donda Carolina? SD atau SMP, Bu? SD itu. D, Ya? Pak. SD, Pak. Oh, alah. Pak Musli saja sudah. Saya sudah kemarin, Pak. Oh ya. Ini SMP tidak ada yang mau berbagi ini. Yang sudah mengumpulkan saja. Yang belum mengumpulkan tidak bisa nggak Ibu apa-apa. Perawati, Pak. Ibu Perawati bagaimana? Ayo, Bu Silakan, Pera. Bu. Silahkan Bu Perawati. Boleh. Cuman punya aku nih, Bu. Tidak terlalu lengkap ini, Bu. Nggak apa-apa, justru kita kan mau melihat itu apa yang harus dilengkapi. Oke, Bu. Kalau tidak lengkap hukumannya bernyanyi Yesus Cintaku. Ya. Silakan Bu Perawati. Oke, Pak. Satu SMP lagi ya Bapak Ibu, lalu selesai lah. Siapakah setelah Bu Perawati? Yang SD sudah lumayan ini ya, saya kira tadi lengkap dua-duanya. Nanti yang lain bisa diskusi internal kalau belum. Setelah Ibu Perawati, Bu Yulia Rahayu nanti ya Pak, kita lihat. Oh, Bu Yulia ini rendah hati kali Bu. Bu Yulia, halo. Iya, Pak. Sudah bergabung. Nah, tuh. Ini tapi mohon maaf off cam, soalnya jaringannya kurang stabil, suaranya itu apa ya? Ngeper gitu. Tapi nanti sharing ya Bu ya? Off cam nggak apa-apa kok. Ya, nggak apa-apa, Pak. Tapi mohon maaf nanti kalau tidak lengkap. Oh, dihukum Bu. Hukumannya bernyanyi dangdut. Kita dulu, Pak lah. Saya cari. Kenapa kok pada takut-takut ya? Kita sharing aja. Karya. Kami mohon maaf ya kalau menakutkan Bapak Ibu. Ini kan hanya sharing saja. Adalah Loka Karya. Tunggu dulu. Karena baru saya pindahkan dari laptop yang satu. Laptopnya berapa Bu? 3? Dua, Pak. Yang satu untuk Zoom, yang satu untuk kerja. Karena yang satunya nggak bisa Zoom laptopnya. Oh gitu. Iya. Tadi dulu, Pak lah. Bu Yulia menyiapkan ya? Iya, Pak. Tunggu dulu. Ibu Yuliatri, halo. Selamat sore. LKL. Ibu Yuliatri, apakah di sini? Oh, Ibu Yuliatri. Oh iya. Ya, sudah. Wah, ini Bapak Ibu, kalau di satu kelas itu ujian share screen-nya lama, apa yang terjadi Bu Mawarni? Bu Mawarni pernah mengalami ya. Teman-teman kita yang share screen-nya lama itu. Loka Karya mana tadilah filenya? Profesornya itu pasti apa? Bisa naik tensi. Ada yang menangis dulu ya Bu ya. Aduh, saya itu juga. Bagaimana? Aduh, mana tadi? Tunggu. Duluan. Kalau saya Bu Mawarni, Bu Katri ini sabar Bapak Ibu. Tapi kan maksudnya ke depan Bapak Ibu perlu ini ya. Berlatih begitu. Ini dia. Oke, karena mau tidak mau Bapak Ibu pasti share screen. Betul ya Bu Mawarni ya? Itu harus itu. Dan itu mempengaruhi nilai kelulusan, serius Bapak Ibu. Lambat apa namanya? Respon itu itu nanti dosennya yang lain bisa marah, bisa bagaimana. Tunggu Pak Kang. Jangan ditakuti lah Pak. Enggak, ini kami Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengantisipasi gitu. Karena ini kejadian benar ya Bu Mawarni ya. Kalau tidak percaya, iya itu. Jadi Bapak Ibu sambil latihan ya. Ini Bu Martalina sambil latihan. Ini kan sudah bisa nih. Ibu Perawati sudah bisa nih. Nah, yang lain juga Berapa latihan. kali saya sudah. Ya.
Ya, ya. Silakan Ibu Perawati. Ya, baik. Di sini kami dari SMP dalam tugas LK 5A ini yang pertama tentang elemen peserta didik. Kemarin kan diminta harus buat 4 elemen peserta didik, kemudian Yesus Kristus, gereja, dan masyarakat. Nah, di sini yang bisa saya buat, Pak. Yang pertama tentang materi Aku Citra Allah yang unik. Ini ada di kelas 7 di sini karena saya mau menyampaikan di elemen peserta didik ini karena setiap manusia itu mempunyai keunikan masing-masing. Walaupun dia kembar pun pasti ada perbedaan yang ada di setiap pribadi manusia itu. Kemudian di balik keunikan itu manusia memiliki keterbatasan juga dan kesempurnaan juga yang Tuhan berikan di setiap pribadi siswa. Jadi di sini saya mau memaparkan tentang citra Allah yang unik ini tadi. Kemudian untuk setiap pribadi yang unik ini pun ada banyak hal yang harus dia perhatikan supaya dia lebih bangga dengan keunikan itu, bersyukur dengan keunikan yang Tuhan berikan, kemudian menjadi pribadi yang berguna, dan sebuah keunikan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada pribadi peserta didik itu. Kemudian lanjut ke Pak, ke Yesus Kristusnya. Ya, coba pelan-pelan Bu. Saya akan coba melihat dulu. Oh iya. PBL juga ya, Yesus ya, PBL. Kalau Ya, gerejanya? Gerejanya belum katekismus, akhirnya muncul juga katekismus ya. ini. Iya. Lumen Gentium. Ya. Yang gerejanya pakai apa, Bu? Saya lebih pada diskusi, sharing pengalaman. Ya. Kalau yang atas kan PBL tuh. Ya, PBL, ya. PBL juga ada diskusinya. Yesus Kristus, PBL. PBL. Kemudian gereja? Yang gereja ini diskusi dengan sharing pengalaman, dengan ada presentasi dari siswa. Oh ya, itu bisa PBL, bisa yang lain juga. Tapi PBL aja ya. Ya. Maksudnya supaya Ibu tidak bingung gitu ya. Ya. PBL semua nggak apa-apa. Ya. Kalau di level saya ini Bu, di kemarin PKDP itu tidak boleh satu metode itu, harus minimal 3. Saya nggak tahu di tempat kami nggak ada ya, belum ada ya. Nah ini kan kemarin dieksplorasi PBL dan PJBL, ya kan? Jadi misalnya Bu Perawati pakai PBL saja juga nggak apa-apa. Saya senang karena sudah ada keluasan tadi ya, ada dokumen-dokumen, kemudian hanya memang kelihatannya belum lengkap Bu, atau sudah? Di dokumen ada, kitab suci ada, yang saya masukkan di situ Pak, sesuai arahan Pak Gre. Oh iya, karena ini kan yang masyarakatnya belum tahu metodenya pakai apa. Bagaimananya dulu Bu? Oh iya, ini masyarakatnya ini mungkin masih kurang oh, ya. Ya, mungkin nanti ada masukan dari Ibu Pamong dan Bapak. Ya, kalau dari saya yang akhir-akhir ini kelihatannya narasinya agak sedikit miss, tapi idenya oke, sudah ada keluasan. Di atas itu kalau diteruskan PBL itu, maka bagaimananya aman. Kalau masyarakat ini KKO-nya yang untuk apa belum kelihatan ya. Menurut saya belum kelihatan KKO-nya di elemen masyarakat. Saya belum tahu kalau di gereja. Jadi kalau yang elemen 1 aman sih. Tapi yang elemen berikut bawah-bawah ini saya kira agak. Nah ini juga. Untuk apa? Di sini Ibu menyebutkan gereja memiliki peran penting sebagai tempat pembinaan ibadah ini. Ini agak miss ini menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Ibu sudah. Tapi yang elemen 1 tadi sudah aman. Oh, iya. Silahkan Ibu Mawarni. Baik, terima kasih Pak Greg. Untuk Ibu Perawati, selain apa yang sudah ditekankan oleh Pak Greg tadi, saya sih
Saya tidak tahu ya bagaimana selama ini pendampingan yang diberikan. Untuk di bagian apa ini, coba naikkan dulu Ibu. Mungkin Ibu bisa disusun dia secara singkat, padat, dan jelas. Sebenarnya poin pertama ini di bagian elemen peserta didik itu apa yang mau dibelajarkan di bagian apa ini? Apa konsep yang mau dibelajarkan? Contoh, manusia itu unik kan gitu. Iya. Jadi tidak perlu lagi deskripsi yang terlalu panjang. Kemudian 2 itu apa gitu. Oh iya Bu. Untuk membantu Ibu dan juga kami yang mengoreksi tentang tugas yang sudah dikerjakan oleh Ibu. Kemudian di bagian bagaimana ini model pembelajaran yang dipilih oleh Ibu berapa untuk 4 elemen ini? Apakah untuk 4 elemen satu model pembelajaran atau bagaimana Bu? Yang keempat bagaimana ini? Yang bagian bagaimana nih Kak Bu? Model pembelajaran yang dipilih itu PBL semua atau bagaimana? PBL aja Bu. PBL aja ya. Iya. Di bagian kalau anunya di sini Bu, di KB2 ini untuk. Nah di sini. Nah. Oke. Ini langkah-langkah PBL-nya Bu. Oke, baik. Kalau sudah ditentukan dipilih model PBL, tolong dipahami dengan baik ya Bapak Ibu, supaya semakin terbantu nanti pada saat ujian di bagian micro teaching itu ya Pak Greg, atau apa itu? Iya. Jadi masing-masing harus tahu betul bagaimana penerapan model PBL yang dipilih atau model-model pembelajaran yang lain yang dipilih supaya bisa membantu para dosen dan juga tim yang lain dalam mengoreksi tugas Bapak Ibu semua. Begitu Ibu Perawati. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Perawati. Ya, terima kasih Pak. Bahkan misalnya Bapak Ibu ya, yang memilih PBL. Nomor 1 kan identifikasi masalah. Ternyata masalahnya itu bukan masalah gitu. Kan menyajikan video nih. Itu hal yang positif-positif aja dan bukan masalah. Nanti bisa dipertanyakan. Loh katanya PBL. Kok masalahnya bukan masalah gitu. Maksudnya begini, kalau misalnya temanya adalah citra Allah, maka masalahnya adalah misalnya video tentang minder tadi, bahwa aku tidak menyadari citra Allah yang baik, itu masih masuk. Tapi kalau videonya adalah tentang kebangkitan Yesus, itu kan lalu tidak nyambung dengan bahwa ini ada masalah, ada krisis dalam di balik tema ini. Gereja pakai PBL kan, maka masalahnya apa di gereja? Misalnya kemiskinan kah, atau anak-anak tidak bisa sembahyang liturgi kah, atau bagaimana? Itu ditampilkan di awal. Jadi masalah artinya sesuatu yang negatif terjadi terkait tema. Karena ada Bapak Ibu yang memberikan identifikasi masalah itu hal yang positif. Lalu ketika diuji ditanyakan, loh ini kan bukan masalah. Gitu. Misalnya nanti di ke depan ya. Kalau sekarang sih, kalau saya sih mensupport saja, hanya memberikan koreksi saja begitu. Begitu Bu Perawati ya. Oh iya, video tentang Pak, tentang apa yang dia memiliki fisik yang ya dari segi itu fisik ada sedikit kekurangan gitu di video. Oh, itu bisa. Ya, itu bisa. Nah, tapi dia mensyukuri ya. Tapi dia mensyukuri, dia malah berprestasi Pak. Jadi untuk yang lain supaya tidak minder, punya kelebihan. Tuhan kasih dia kelebihan juga di balik itu. Itu videonya Pak. Ya. Terima kasih Ibu Perawati. Yuk, makasih. Kita beri satu lagi, nanti kalau ada waktu Bu Katrin bisa memberi masukan. Silahkan. Karena walaupun Bu Katrin itu SD, tapi toh secara garis besar juga memahami. Ini supaya waktunya Bu Mawarni untuk rapat akreditasi bisa bisa dibagi-bagi ya Bu. Silahkan. Siapa? Sudah diundur Zoom kami hari Sabtu jadinya. Oh ya, oke Bu, aman ya, aman. Bu Yulia tadi. Bapak itu ada yang belum mengerjakan Bu Mawarni, jadi ini. Ada masih 9 yang sudah mengirim loh Pak. Ya, kita satu kali lagi nanti supaya yang belum mengerjakan semakin paham lalu segera mengerjakan dan mengirim begitu. Iya. Kita berharap seperti itu, jangan sampai menjadi kendala ke depan. Ya. Sama dengan yang Pak Greg WA kan tadi siang itu. Ya.
Yang lain sudah kita nilai semua, rupanya mereka baru menyusul, Terakhir ya Bapak Ibu, itu nanti mempengaruhi kelulusan ya Bu Mawarni ya. mempengaruhi betul. Begitu. Betul banget. Makanya kalau bisa tepat waktu aja. Kalau nilai kita aman ya Bu Mawarni ya. Aman, Paling ya aman. revisi sedikit apalah, tapi kita aman Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Rata-rata di atas apa nilai batas Sibuk ambang. abang kami. Jika Kalau kita sibuk, mungkin minimalnya mungkin 80 85 lah gitu. ya, jika kita mungkin agak keras, kerja keras. ya, jika kita mungkin agak keras, misalnya saya atau Bu Mawarni agak keras, mohon dimengerti itu persiapan sebelum ujian ya Bu Mawarni ya. Iya betul. Ujian itu lebih keras Bapak Ibu. Apalagi kalau dilepas ke nasional. Jadi pelan-pelan kita mempersiapkan Bapak Ibu supaya kalau ujian tuh baik-baik saja. Itu sih idenya ya Bu Mawarni ya. Itu saja idenya sebenarnya. Bapak Ibu jangan merasa ditakut-takuti, enggak. Ini supaya besok ketika ketakutan sebenarnya terjadi itu ya, Ibu baik-baik saja, maksudnya begitu. Silakan, siapa tadi ya? Bu Yulia, silahkan. Bu Yulia diam-diam saja ini. Bu Perawati ada pertanyaan sambil menunggu Bu Ada Yulia? sedikit pertanyaan Pak dengan Ibu Pameng. Arah kami setelah Lokakarya ini, apakah arahnya nanti buat modul atau PTK atau gimana ini Pak arahnya? Yang jelas PTK dulu ya Bu ya. PTK lalu apakah buat modul, saya kira belum sampai modul yang bagaimana. PTK itu yang cukup penting sebenarnya. PTK itu serius itu. Gimana Bu Mawarni, ada masukan? Iya betul, apa itu kalau setelah Lokakarya ini biasanya PTK ya. Memang untuk modul ajar nanti wajib pada saat micro teaching. Jadi Bapak Ibu itu menyusun modul ajar, kemudian ada ujian. Nah ini yang kalau ujian ini langsung Zoom kita menilai. Nah, oh iya Bu. Ada 2 dosen nanti yang menilai pada saat micro teaching. Selain itu ada juga video pembelajaran berdasarkan modul ajar yang sudah dibuat, maka dikirim juga video pembelajaran. Begitu Bu Perawati. Nggak usah jauh-jauh berpikir ke sana dulu, konsentrasi saja di tugas ini. Iya, terima Stres kasih. nanti. Supaya ada persiapan sedikit Bu. Ya. Terima kasih Bu Mawarni, Bu Perawati. Silakan Bu Yulia untuk sharing. Sudah terlihat Pak? Sudah Bu Yulianya yang nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa. Iya Pak, soalnya ini sinyalnya tuh lagi jelek. Soalnya tadi habis mati lampu juga. Iya, silakan. Tapi sebelumnya Pak, saya mohon maaf. Ini karena saya belum merdeka secara kurikulum, jadi saya buat sedapatnya yang ada di dalam pemikiran saya. Jadi saya coba tuangkan di sini. Jadi kalau ada nanti masukan, saya mohon dengan sangat untuk perbaikan ke depan. Begitu Pak. Silakan. Baik. Ya, dari tujuan pembelajaran dari pribadi peserta didik, yaitu yang pertama, memahami sebagai citra Allah yang unik, sehingga merasa bangga atas dirinya, baik sebagai perempuan atau laki-laki, dan mensyukurinya sebagai anugerah Allah. Materi yang saya ambil itu adalah aku citra Allah yang unik. Dari apanya ini, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, percaya diri mengungkapkan keunikan dirinya sebagai citra Allah. Yang kedua, menginventaris ciri-ciri yang menjadikan seorang disebut unik. Yang ketiga, menjelaskan sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan. Yang keempat, menyebutkan perbedaan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Yang kelima, menjelaskan makna citra Allah berdasarkan kitab Kejadian. Dan yang keenam, itu menyusun doa secara tertulis yang isinya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah karena telah diciptakan Allah itu unik adanya. Lalu mengapa? Jawabannya yang pertama itu, agar peserta didik menyadari bahwa dirinya diciptakan secitra, segambar, serupa dengan Allah, dengan menyebutkan sebanyak mungkin keunikan diri. Lalu yang kedua, mengenali dirinya sehingga dapat menumbuhkan penghargaan terhadap dirinya sebagai citra Allah. Yang ketiga, agar peserta didik di sini dapat menerima dirinya. Yang keempat, agar peserta didik memahami bahwa dirinya tuh berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain karena dikaruniai akal, budi, hati nurani, dan kebebasan. Lalu yang kelima, agar peserta didik memiliki pengetahuan dari kitab suci bahwa manusia diciptakan serupa secitra dengan Allah.
Lalu yang keenam, agar peserta didik dapat bersyukur atas keunikan dirinya. Bagaimananya, saya menggunakan PBL juga nih Pak, cuma sintaknya saya tidak uraikan di sini. Ya, itu dia yang mau saya pertanyakan sebenarnya, karena Iya. yang nomor 1 salah itu. Tapi ya nggak apa-apa, gimana? Oh ya, baik, saya lanjutkan Pak. Ya. Lalu dengan menyebutkan sebanyak mungkin keunikan dirinya, lalu melakukan diskusi dengan teman di dekatnya atau bertukar informasi. Lalu yang ketiga diskusi juga dengan teman di dekatnya sambil juga bertukar informasi. Lalu yang keempat sharing pengalaman, yang kelima membaca kitab suci, yang keenam itu menyusun doa secara pribadi sebagai bentuk rasa syukur tadi. Nah, untuk apa? Nah, untuk apanya di sini itu untuk menyadari keunikan diri, lalu mengetahui pandangan temannya tentang dirinya, lalu sebagai introspeksi diri begitu Pak, nanti dari jawaban masing-masing ketika sudah bertukar jawaban itu sebagai introspeksi diri begitu. Lalu yang keempat mengetahui pandangan teman yang lain tentang keunikan manusia. Lalu yang kelima, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas keunikan diri sehingga dapat mewujudkan diri dengan merawat diri dan menjaga kebersihan diri. Yang keenam, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Sang Pencipta yang telah mengaruniakan keunikan diri. Lalu berikutnya itu adalah elemen Yesus Kristus. Nah, tujuan pembelajarannya memahami berbagai sifat dan sikap Yesus yang patut diteladani sebagai orang beriman sehingga tergerak mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari. Oke, Bu Yulia, mari kita sampai sini dulu. Coba pelan-pelan turun, Bu. Pelan-pelan turun. Saya memastikan 1 atau 2 hal. Yesus Kristus, PBL juga, rasa peduli, oke. Masyarakat, menceritakan, harusnya ada sharing. Membuat moto tidak keluar ya berarti Bu ya, di dalam kelas ya untuk masyarakat ya, diskusi, PBL, gerejanya apa, syukur ekaristi, jadi ada ekaristi, jadi ada liturgia pasti. Oh ini fokus di liturgia Bu, berdoa liturgia ya. Oh ya. Oke, kita coba kembali ke atas. Ya Pak. Bapak Ibu semuanya, kenapa saya menggabungkan antara SD dan SMP? Satu memang masalah waktu ya. Yang kedua, sebenarnya sharing kita ini saya juga mau mengkonfirmasi. Apakah elemen pribadi di SD dan elemen pribadi di SMP, elemen Yesus di SD, elemen Yesus di SMP, itu ada transformasi keluasankah, kedalamankah? Saya coba konfirmasi. Tadi misalnya kalau menyusun doa, seperti di sini ada ya, mana tadi? Iya, Pak. Nomor 6 ini. Itu juga ada di SD. Tadi Bu Sinaga juga sharing. Gitu. Oh ya. Lalu misalnya saya bertanya pada Bu Yulia, apakah ada perbedaan antara menyusun doa di SD dan menyusun doa di SMP, Bu? Kalau menurut saya, sama sih Pak, cuma mungkin redaksi kalimat yang disusun oleh anak SD dengan SMP tentu mungkin lebih bagus yang di SMP. Mungkin ya Pak, tapi tergantung tempat sekolah anaknya juga itu. Ya, itu juga. Maka guru perlu menurut saya ya, supaya berbeda antara SD dan SMP. Idealnya yang SMP lebih luas dan lebih dalam begitu. Oh iya Pak, baik Nah, Pak. misalnya kalau yang di SD menyusun doa, yang di SMP ada apa namanya, menciptakan ibadahnya doa pembukaan penutup. Jadi SMP itu sudah semacam atau renungan atau apa ya, yang sesuai dengan anak SMP. Maksud saya tidak, kalau memimpin doa kan anak SD juga bisa. Iya Pak. Kalau SMP, apalah yang bisa lebih luas atau lebih dalam daripada anak SD. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang lebih tahu mungkin ya, Bapak Ibu mungkin yang lebih tahu gradasi apa yang membuat jelas ini transformasi iman dari SD ke SMP. Karena saya pribadi melihatnya kok sepertinya sama saja. Tidak ada transformasi, yang di SD juga nyusun doa, nanti SMP juga nyusun doa. Nanti kalau ketemu SMA lihat aja, nanti ada nyusun doa juga. Bahkan sampai Bapak Ibu di doa lingkungan itu loh. Kan juga banyak umat yang disuruh mimpin doa juga malu gitu. Transformasi imannya itu tidak kelihatan. Jangan sampai itu karena kita tidak menyusun dengan benar, dengan detail transformasi ini loh, iman ini. Harusnya antara SD ke SMP kan ada yang berkembang. Ada materi yang lebih luas. Itu ya.
Jadi ini sudah kelihatan ini. Mungkin kalau Bapak Ibu saling diskusi juga, oh sama anak SMA ya, loh kok sama juga, diulang lagi gitu. Targetnya sama lagi, itu ya kalau dari saya. Lalu kalau PBL, kalau dari info saya sintaknya salah Bu. Jadi kan ini Iya, Pak. harusnya ada ya, oke itu sudah Ibu sudah tahu. Kemudian ya ini, maka bagi saya berharap bahwa di SMP itu minimal keluasan lah. Keluasannya itu berbeda dengan SD. Jadi misalnya apa ya, secara target outputnya atau ada dokumen apa yang bertambah dari SD. Misalnya SD hanya paket dan kitab suci. SMP paket, kitab suci sama dokumen gereja apa gitu misalnya. Atau paket, kitab suci sama apalah yang membuatnya lebih luas daripada di SD. Lalu sebenarnya untuk gereja saya berharap itu tidak hanya seputar altar. Itu yang kemarin dikritik dalam webinar formasi iman berjenjang. Kita itu kebanyakan pendidikan agama itu hanya seputar altar. Sementara faktor-faktor diakoninya, faktor koinonia, terjun ke masyarakat itu kurang. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Yulia sudah sharing. Baik, terima kasih Pak. Bu Mawarni silakan. Pak Greg kurang mendukung di sini, lanjut. Oh ya, ya baik. Berarti Ibu Katrin, silakan Bu Katrin. Ini saya juga mohon konfirmasi Bu Katrin. Sebaiknya bagaimana nih gradasi antara SD ke SMP? Karena kan elemennya sama nih. Silakan Ibu Katrin. Ya, terima kasih Pak. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ibu. Terdengar Bu? Iya, terdengar. Ya, oke. Terima kasih. Terdengar, Saya Ibu. Ya, saya mengomentari untuk semuanya saja yang menjawab untuk apa dan mengapa ini ya. Biasanya yang di sini itu, yang apa itu sebenarnya harus bisa lebih ringkas ya. Tidak usah terlalu panjang lebar. Apa yang mau dipelajari dalam materi, misalnya aku citra Allah yang unik. Yang mau dipelajari apa? Misalnya pribadi yang unik, terus mensyukuri pribadi yang unik dan sebagainya. Lalu untuk mengapa, itu juga bisa diringkas. Mengapa materi pribadi yang unik itu dipelajari, untuk apa, latar belakangnya apa. Ini yang biasanya yang untuk semuanya saja ini yang kadang-kadang rancu antara apa dan mengapa ini. Lalu untuk gradasi yang untuk SD dan SMP, biasanya kalau saya SD yang kelas 1 itu baru bisa menyusun doa, misalnya gitu ya, kita bantu menyusun doa. Nah, untuk kelas 2 dan sebagainya, itu biasanya sudah menyusun doa dan memimpin doa. Biasanya pembuka atau penutup itu mereka sejak kelas 2 itu sudah saya biasakan, siapa yang hari ini memimpin doa. Saya urutkan absen 1 sampai yang terakhir itu terus-menerus, mereka sudah biasa untuk berdoa. Nah, kalau nanti sudah kelas 5 atau kelas 6, biasanya bukan hanya menyusun doa, tetapi saya minta untuk misalnya ada bacaan kitab suci. Itu gimana kamu memahami bacaan itu, pesan apa yang bisa kamu dapat. Biasanya saya begitu untuk kelas 5 dan 6, bukan hanya doa saja. Nah, dengan harapan nanti di SMP, mereka bukan hanya bisa menyusun doa, tetapi juga bisa menyusun misalnya peribadatan, terus sampai dengan renungan-renungannya. Begitu Pak. Biasanya begitu. Terima kasih Bu Katarina. Tentu saja peribadatnya tidak harus sama seperti prodiakon Bu ya, yang sederhana-sederhana Iya gitu. Pak, Ya. sederhana biasanya Ya, mereka sederhana banget. Kayak kata pengantar, itu kan pasti anak SMP bisa lah ya. Terus doa pembukaan, kitab suci, penutup gitu misalnya. Itu oke. Bagaimana Bu Yulia? Ada tanggapan seputar ini? Ini Pak, saya mau bertanya nih. Untuk rumusan pertanyaan yang apa ini sama enggak ya dengan indikator? Kalau di K13 kan ada indikator tuh. Sama enggak ya pertanyaan apa ini? Kemarin sebenarnya Bu Katarina sudah menjawab, itu ada di ini, deskripsi materi. Atau gimana Bu Katarina kemarin? Mengapa dan Yang apa? apa, iya, yang apa itu di deskripsi materi ada. Kalau yang mengapa itu biasanya di dalam buku itu di latar belakang. Oh iya. Atau apa itu namanya, pasti di buku itu mesti ada dulu latar belakang. Nah itu kan yang menjadi pokok mengapa itu diajarkan, pasti ada di buku pembelajaran. Iya, itu Bu. bisa dirangkum atau dicari intinya. Begitu Bu.
Iya, terima kasih ya Bu atas informasinya. Di pemikiran dasar kalau Bu. Nah, itu Bu Krisna nanti Ya, bisa pemikiran sharing dasar. atau apa. Iya. Baik, Bapak Ibu, sementara itu dulu ya. Sementara itu dulu, sambil kita memberi waktu kepada teman-teman yang belum selesai mengumpulkan itu supaya mengumpulkan gitu ya. Ini semoga 1 jam ini teman-teman yang mungkin belum mengumpulkan karena belum paham, takut gitu mengerjakan, ini ya sedikitnya tidak takut lagi, mencoba mengerjakan. Kalau salah ya tidak gempa bumi juga Bapak Ibu, ya pokoknya kerjakan dulu semampunya, nanti kami nilai. Silahkan Ibu Anastasia untuk memberi masukan atau memberi kado atau bagaimana? Silakan. Saya mau bertanya Pak tentang LMS saya tuh. Tentang nilai di bagian lokakarya yang di bagian utamanya itu nilai itu bertambah. Tapi setelah saya buka di bagian lokakarya modulnya, kok nilainya enggak kelihatan, belum dinilai dari LK3 sampai 5 itu. Tapi di bagian awalnya itu bertambah sih nilainya. Gimana caranya, Pak? Oh, tunggu dulu nanti Bu ya. Saya coba cek lagi itu. Saya coba cek lagi. Memang beberapa belum dinilai karena wah crowded Bu. Yang kalau menilainya sebenarnya saya dan Bu Mawarni dan mungkin saya menggantikan Romo Istoto juga. Itu tidak terlalu susah. Kami lihat lagi LMS lalu menilai. Yang menjadi susah dan Bu Mawarni juga mengerti kalau Bapak Ibu terlambat mengumpulkan. Nah, jadi yang belum mengumpulkan. Nanti Bu Anastasia cek lagi ya besok ya, Bu Anastasia ya. Semoga Jaringan nanti saya yang bermasalah gitu pada saat cek LMS atau gimana gitu. ya. Nanti besok cek lagi ya Bu ya. Nanti saya Iya. lihat lagi LMS. Makasih Bu Anastasia. Pak Musli bagaimana? Ini Pak, ini mungkin pengalaman lah Pak. Ini berkaitan dengan tugas-tugas yang kami kerjakan. Mungkin kenapa kawan-kawan ini ragu atau belum? Karena selama ini kan, ini mohon maaf lah Pak, kita kan zoom-nya belakangan, tugas duluan. Nah ini mungkin semacam inilah evaluasi lah untuk kami. Seperti yang ini kan berkaitan dengan diskusi, ini kan kami kan juga belum diberi gambaran. Diskusi itu kan apakah kami melihat modulnya atau kami diskusinya berkaitan dengan LK yang kami kerjakan begitu Pak. Nah, jadi 3 hal itulah Pak. Terima kasih Pak. Oh ya. Jadi menurut saya intinya begini, Bapak Ibu tuh ragu gitu kan. Ya. Ragu kenapa ragu? Karena mungkin ada teman-teman yang ketika salah mengerjakan tidak dinilai gitu kan. Disalahkan tidak dinilai. Kalau saya Bu Mawarni kerjakan dulu aja Bapak Ibu. Toh seperti dikatakan Pak Musli dan Pak siapa kemarin, kan ada referensi yang dari lain toh. PPG kan tidak hanya di Katolik saja gitu kan. Iya, Kan Pak. juga formatnya juga tidak beda-beda amat gitu kan. Hampir mirip lah. Betul, Jadi Pak. kami mensupport Bapak Ibu. Memang mohon maaf misalnya seperti Bu Mawarni kan sibuk sekali. Ini mau akreditasi Bapak Ibu bayangkan kan pernah tahu sekolahnya akreditasi bagaimana. Saya pagi tadi mengajar di luar kota, lalu datang harus pertanggungjawaban PKDP, saya presentasi. Lalu siang barusan selesai saya juga mengajar di kampus seberang gitu ya. Jadi kita masing-masing ini Bapak Musli ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kita itu saling mengerti waktu begitu. Tetapi memang semoga mengumpulkan saja. Saya dan Mawarni paham bahwa Bapak Ibu itu butuh ini ya. Penjelasan Pak, pendampingan. Penjelasan. Tetapi sebenarnya penjelasan itu juga Bapak Ibu juga bisa cari ya referensi. Iya Pak, iya Pak. Jadi jangan takut ya. Apalagi sebenarnya beberapa dari teman kita itu sudah menjalani kurikulum Merdeka toh. Iya, berapa Pak, ya. 2 tahun kah berapa jadi. Pak Musli sudah. Iya itu jadi. Sekaligus ketua kelas kami. Kalau salah tinggal dibenarkan Pak Musli. Bapak Ibu kalau salah tinggal. Kalau kita mau jujur ya, tadi yang dipresentasikan Bapak Ibu itu banyak yang salah gitu loh. Iya Pak. Sebenarnya loh. Ya Bu Mawarni ya. Itulah Pak, berdasarkan pengalaman itulah Pak. Jadi mungkin itulah tadi ada keraguan untuk presentasi, ada keraguan untuk
mengumpulkan. Jadi itu ya Yang Pak. di SD tadi oke lah. Yang di Ya, ya. SMP tadi banyak salah itu. Tapi kan kami terima Ya silahkan. Pak, itu terima kasih luar biasa kami. Terima kasih Pak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin Pokoknya ini juga dikerjakan Pak dulu. satu hal Pak. Jadi Gimana? kami kan aktivitas kami ini Pak kan sebenarnya kalau tahu jadwal jamnya Pikom, jadi kami kan bisa agak meluangkan waktu untuk aktivitas lain gitu Pak. Jadi kami ini misalnya sore gini tadi kan untuk sajalah misalnya tidak keluar gitu kan. Tapi kalau udah tahu waktunya itu juga kami sebenarnya nyaman Pak membagi waktu gitu Pak. Iya juga ya Pak. Saya itu juga saya bukan tipe orang yang mendadak Pak sebenarnya. Iya Pak. Saya bukan tipe yang mendadak, tapi ternyata PPG ini sukanya mendadak gitu Pak. Jadi Bu Mawarni tahu Bu Mawarni ya. Tiba-tiba kita suruh converse nyaman persepsi segala macam. Belum saya harus bertanggung jawab dengan ini PKDP saya juga mendadak Pak. Saya tadi lagi mengajar tiba-tiba ditelepon disuruh. Jadi saya di kelas saya itu ada 50 mahasiswa. Saya minta diskusi, saya stop untuk PKDP. Itu saya presentasi. Jadi bayangkan. Tetapi ya Bapak Ibu kita belajar tidak mengeluh ya. Saya paham karena saya juga dalam proses sertifikasi. Jadi ketika mendadak saya ditelepon saya harus, Bapak Ibu tidak ada murid sekarang ini. Kalau dosen itu kan kadang mengajar siang. Nah, padahal gimana? Saya minta teman-teman diskusi dulu. Saya bilang kita ke diskusi pertanyaannya ini. Saya PKDP dulu. Saya di kelas PKDP. Jadi gitu Pak Musli. Jadi makanya saya rekam. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak ikut, nanti bisa lihat rekaman sebagai tahu proses diskusi kita seperti apa. Kalau kemarin mohon maaf karena miss ya. Jaringan saya itu mengkhianati saya, Pak. Itu seperti Yudas Iskariot saja dia itu. Tiba-tiba dia itu hilang. Tapi sekarang aman, nanti saya rekamkan. Bagi teman-teman yang tidak bisa masuk, nanti bisa lihat rekaman. Begitu ya, Pak Musi ya? Harus izin Pak ya, harus izin kalau ada halangan Pak ya, biar juga tahu kali. Ya. Bapak Ibu, kita saling mendukung saja ya. Kita saling mendukung. Bapak janganlah meminta saya mempedagogikan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dewasa semua. Kita punya dinamika saling membantu saja. Bu Ira, bagaimana Bu Ira? Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Maaf kalau saya pakai laptop beginilah wajah saya tidak bisa kelihatan karena kameranya rusak Pak. Oh ya. Iya. Harus diganti Bu laptopnya tuh Bu. Iya, nanti kalau saya usahakan Pak pakai kamera ya pinjam punya teman. Ya bagaimana? Pak, di sini mau menanyakan untuk LK 5B Pak. LK 5B ini menyusun lembar kerja atau LKPD. Untuk di sini, apakah kami membuat LKPD ini berdasarkan 4 elemen tadi semuanya dimasukkan, ataukah boleh kami memilih satu saja Pak dari 4 elemen itu untuk yang kami masukkan di sini? Kalau saya sih ya, saya membutuhkan 4 elemen masing-masing satu materi. Oh, iya, Tetapi misalnya Ibu Ira Irin, kepeksanya, ya kami terima, gitu Bu Ira. Atau bagaimana Bu? Karena yang di atas kan sudah ya, yang di atas kan memang sudah disusun dengan 4 elemen tadi. Ya. Harusnya koheren, tapi kalau memang tidak sanggup waktunya ya bagaimana lagi? Daripada tidak mengumpulkan. Iya Pak, saya nggak terlambat Pak karena ngurus anak sakit dan juga ada meninggal. Jadinya repot juga, agak terganggu lah waktu saya belajar mengerjakan tugas, makanya saya agak lambat gitu Pak. Ya saran saya begitu karena mungkin kalau mau strict banyak yang tidak mengumpulkan. Atau Bu Mawarni bagaimana sebaiknya Bu? Tapi kalau LK5A 4 elemen ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Itu LK5A 4 elemen lah. Satu fase lah. Kalau satu fase 3 elemen ya oke. Tapi kalau bisa ya LK5B 4 elemen. Kalau tidak bisa ya sudahlah. Itu contoh saja. Oh, iya, Pak. Terima kasih Pak. Daripada tidak mengumpulkan malah repot semua nanti. Silahkan Ibu Sinaga.
Baik Pak, terima kasih. Ini saya mau bertanya mengenai teknik penilaian untuk diskusi Pak yang di LMS. Saya baru tahu kalau untuk KB1 sampai KB4 itu, apakah kami harus penilaian itu baru keluar, baru saya nampak ya Pak ya? Kan ada di situ penilaiannya 2. Ada dia balas. Bagaimana ya tekniknya itu ya Pak? Saya kurang paham gitu. Wah, saya juga gini Bu, yang kami tahu, pokoknya KB1 dan sampai dengan KB4 itu diskusinya 1 kali. Ya. Itu kolomnya 1. Lalu LK5 itu juga diskusinya 1 kali. Ya, jadi kalau kan Pak ada kolom penilaiannya kan Pak 00 gitu. Setelah saya buka kembali yang hari ini untuk LK1 sampai LK4, KB1 sampai KB4 itu cuman 1 yang berisi nilainya, yang lainnya 0. Apakah itu nanti berpengaruh karena di kan belum dinilai Bu. Ada Pak. Belum dinilai Bu. Belum dinilai semuanya. Belum dinilai Bapak Ibu. Karena tadi ya, Pak. Nanti tunggu besok ya, tunggu besok. Bapak Ibu kami ini lagi crowded gitu. Tapi penting Bapak Ibu untuk mengumpulkan. Nanti nilai akan datang. Nanti nilai akan datang. Siap. Semoga tidak pusing, lalu tidak menyentuh bukan lembarannya Pak, di diskusinya itu loh Pak. Di diskusi kan ada di LMS itu diskusi forum forum ada di situ diskusi mahasiswa. Kan kami mengomentari apa yang dikirim teman kami. Nah, gitu kan di LMS. Iya kan? Apakah Bapak memberikan teknik jadi bagaimana? sebentar. Saya malah baru tahu. Bapak Ibu diskusi itu kan mengisi kolom. Iya, Pak. Iya, setelah kami upload lah hasil dari tanggapan kami ya kan Pak, respon kami, kami kirimlah kan, diupload di LMS. Nah kemudian ada di situ forum diskusinya juga, diskusi apakah komentar-komentar kami itu ada nilainya juga. Nah gimana tekniknya itu Pak? Saya kira tidak ya. Gitu. Saya kira tidak. Jadi pokoknya isi aja kolom itu, nanti kami isi. Kalau Bapak Ibu harus komentar itu ya bisa, tapi nanti waktunya terbuang banyak. Tapi adanya nilainya Pak setelah selesai diskusi kemarin dari KB1 Jadi gini, sampai memang ada nilai yang tidak masuk sistem. Jadi memang di LMS itu ada kayak penilaian-penilaian, tetapi tidak masuk sistem. Contoh, kalau saya menilai review, itu tidak masuk sistem. Karena yang menilai review adalah guru pamong. Nah, kalau dosen menilai tugas. Kalau saya menilai review, itu tidak masuk sistem. Hanya nilai dari guru pamong yang masuk sistem. Artinya Bapak Ibu kalau misalnya menilai antar teman ya mungkin boleh. Tetapi saya tidak yakin itu masuk sistem. Iya, soalnya kan Pak, setelah teman mengirim, ada 15 teman lah yang mengupload untuk tanggapannya ya kan, untuk diskusi itu. Lalu kami komentari satu persatu gitu. Lalu tidak ada nilainya. Itu lalu setelah selesai ada nilainya keluar. Jadi loh, teman yang lain nggak ada yang dikomentari gitu. Bagaimana nanti nilai diskusi orang itu gitu. Tapi kalau itu di luar wilayah kami Bu ya. Maksudnya kalau dari saya dosen. Kalau Bu Katrin guru pamong. Jadi kami punya wilayah masing-masing. Berarti bukan orang Bapak yang menilai komentar itu ya Pak? Bukan. Begitu ya, Bu Sinaga ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Ini Bu Donda dari tadi sudah begini, pegang dahi, gitu-gitu. Jadi, bagaimana? Sambil kita menunggu teman-teman mengirim ya, Bapak Ibu ya, LK5. Kita tutup sementara ini. Baik, mari kita tutup. Jangan dulu lah Pak Greg. Oh, bagaimana Bu Anas? Bapak jelaskan dulu. Kami besok itu untuk LK6 itu kami harus observasi kah Pak? Saya itu belum dapat LK6 Ibu. Karena ada asesmen awal itu nyuruh bingung, disuruh buat pertanyaan apakah observasi ke kelas gitu.
Iya, di grup besar udah ada Pak, dikirim Pak. Saya kan tidak masuk grup besar, Bu. Oh iya, maaf. Mau bagaimana? Pak Greg, saya bisa lihatkan. Bapak kirim dulu, saya mau konsultasi dengan dosen lain. Jangan sampai saya memberi sesat ini pada Bapak Ibu ini. Biar Saya besok memang mengikuti pembicaraan LK berapa sampai LK berapa itu ya. Sampai LK 8 atau berapa. Tetapi saya mengikutinya itu tidak dengan fokus ya Pak Ibu, karena sambil mengerjakan yang lain. Lalu saya menunggu nih, maksudnya kalau saya dapat LK 6, saya mau putar lagi rekaman yang kemarin gitu kan. Saya mengandalkan rekaman. Jadi usul saya Bapak Ibu, kita step by step. Malah saya nggak tahu, kalau saya sangat sibuk, saya akan buat asinkronus saja. Saya akan YouTube-kan penjelasan LK 6 sampai LK 10 kah berapa kah? Iya Pak, iya Pak. Ya, nanti Bapak Ibu lihat, komentari di YouTube atau bagaimana, baru kita bisa vicon dengan enak. Begitu ya Bapak Ibu ya? Oh Iya, iya, Pak, iya, iya. iya Pak. Oh, saya koreksi aja belum. Koreksi Bapak Ibu ini banyak yang belum, baru. Gitu ya, supaya saya tidak menyesatkan aja. Saya mau lihat lagi penjelasan LK 6, 7, 8, 9. Begitu ya. Oh iya. Oke Pak, kalau gitu. Ya. Jangan lupa istirahat Pak Greg, sibuk benar tuh. Sehat selalu Pak. Betul ya. Bapak juga perlu, Bapak Ibu juga ini istirahat ya. Ada yang anaknya sakit juga ya, kita doakan. Itulah Bapak Ibu. Jadi saya sendiri tidak mau menekan yang terlalu menekan bagaimana. Ibu jangan takut, Bapak jangan takut. Ya. Salah tidak gempa bumi gitu ya. Pokoknya kerjakan sebisanya, semaksimal mungkin. Kami support saja. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Kita tutup dengan doa oleh siapa? Pak Darsono. Silakan Pak Darsono. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami pada hari ini, dari awal hingga akhirnya dapat selesai dan berjalan dengan baik. Tuhan, saat ini kami akan kembali melaksanakan rutinitas kami seperti biasanya. Kiranya Engkau-lah senantiasa memberkati kami. Berkati juga Tuhan Bapak dosen kami dan guru pamong, kiranya berikan mereka kesabaran untuk membimbing kami sehingga kami semakin memahami dan dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Ampun dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami pantas untuk mendapatkan berkat melimpah dari-Mu. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Kerja dan Terima kasih Pak. Selamat sore. Pak Greg. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Marni.